Temuan kita melihat bahwa pimpinan pesantren itu sangat menentukan pilihan seorang santri. Dan itu kadang kita bisa melihat petunjuk dari seorang pimpinan pesantren bisa dengan udah milih ini saja karena ini bla bla bla, itu bisa diikuti. Tapi di 2024 ini pemilu ini tidak hanya sekedar seperti itu. Ada money politik di pesantren, uang, amplop-amplop gitu kan, dan itu besarnya tidak hanya 100.000, 200.000. Kita menemukan bahwa di pesantren-pesantren seorang santri bisa mendapatkan 1 juta per orang untuk memilih paslon 02 gitu. Jadi ini memang fakta saja gitu, bahwa nanti hal seperti itu juga dilakukan caleg dari partai lain atau hampir semua partai juga melakukan money politik. Tapi dalam hal pesantren-pesantren ini kita betul-betul menemukan bahwa paslon 02 itu memberikan uang sebesar 1 juta kepada setiap orang untuk memilih. Nah, yang saya pikirkan begini loh Bang Abraham, ketika satu orang dapat 1 juta, taruhlah sebuah pesantren isinya 500 orang, gitu, 500 juta per pesantren. Pimpinannya beda lagi dong, lebih besar lagi nanti, gitu kan. Lalu ada berapa institusi atau sebuah lingkungan yang diamankan dengan cara seperti itu? Berarti kan cost politiknya besar sekali. Uang yang harus dikeluarkan dalam kontestasi ini sangat besar sekali, yang nanti kita nggak bisa naif, pasti nanti berakibat pada demokrasi kita, pada birokrasi kita selanjutnya. Pemerintahan yang terpilih, mereka juga harus bekerja untuk mengembalikan itu. Jelas kan ini sesuatu yang juga rasional saja. Nah, lalu juga ada pertanyaan, kenapa seolah-olah temuan uang yang untuk capres ini dilakukan oleh 02 gitu. Ini kita bicara juga tentang realitas sajalah. Dalam kondisi kontestasi sekarang antara paslon 01, 02, 03 kemarin itu, yang punya sumber daya itu kan jelas 02 kan. Yang punya kapasitas untuk mengarahkan aparat 02 juga. Yang punya bansos siapa gitu. Jadi otoritas ini pun juga bekerja membagikan bansos, mengatasnamakan bahwa ini dari Pak Jokowi, ini dari pemerintah gitu. Lalu ada juga case di mana mereka membagikan berbagai bingkisan atau uang gitu kan, dan itu dilakukan oleh para aparat-aparat ini, otoritas-otoritas lingkungan itu. Jadi kita bisa melihat, bagi saya ini bentuk kecurangan. Kata curang itu kan sesuatu yang melanggar aturan, sesuatu yang menyalahi aturan, tapi kita biarkan. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah kita harus menerima sesuatu itu. Permisif ya Mbak ya? Permisif. Kita menganggap sudah sewajarnya dong orang bagi-bagi sesuatu, sudah sewajarnya dong Pak RT, Pak RW, Pak Lurah mengarahkan orang. Nah, ini kan pertanyaan besar ya yang harus mampu menjawab kenapa masyarakat kita seperti itu gitu. Dan kenapa negara kita seperti itu dalam sistem pemilu ini gitu. Lalu yang kedua, kita juga bisa lihat ada temuan-temuan yang sifatnya seolah-olah teknis. Tapi ini juga menunjukkan ketidaksiapan pemilu dari KPU. Misalnya nih, selalu berulang di Makassar nih kebetulan kasusnya. Di kampung saya Mbak. Iya, di kampungnya Bang Abraham itu ada banyak TPS, di beberapa TPS di kota Makassar itu ditunda pemilunya karena surat suara tertukar. Ini kan bentuk ketidakprofesionalan ya, Bang. Bentuk ada ketidaksiapan dari KPU. Lalu berikutnya kita tahu kasus Sirekap. Ini jelas saya punya hubungan dekat juga dengan satu pesantren di Sulawesi Tenggara kan, di Bau-Bau. Mereka betul-betul melaporkan perbedaan antara C1 dengan yang di Sirekap. Nah, kemudian kita viralkan kan, kita post itu, jadi dia melaporkan lewat sosial media, lalu kita tanggapi juga, kita post gitu kan. Nah, beberapa saat kemudian lalu KPU merevisi itu, dibetulkan sesuai dengan C1-nya. Bisa jadi mereka akan berkata bahwa itu kesalahan teknis. Toh sudah dibetulkan. Tapi kemudian bagaimana kita bisa yakin bahwa itu kesalahan teknis gitu kan? Apakah benar itu hanya kebetulan saja terjadi di satu TPS? Kalau itu terjadi di banyak TPS, berarti kan ada masalah.
Kalau ada masalah di Sirekap, berarti kan ada pertanyaan besar juga tentang sistem teknologi KPU ini. Harus ada audit dong. Audit forensik ya? Iya, Oke. ini kan bagaimanapun hak masyarakat juga untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, gitu. Nah ini kita butuh penjelasan itu semua. Jadi ketika kita bicara kecurangan hari ini, gitu, tidak serta merta hanya sekedar soal siapa yang menang, siapa yang kalah kemarin. Kita kan sedang berusaha mau memperbaiki kualitas pemilu dan kualitas demokrasi Indonesia kan Bang dengan ini semua. Jadi kita tidak sedang mempersoalkan siapa yang menang siapa yang kalah, tapi kita mempersoalkan tentang hancurnya demokrasi dan pemilu yang kita punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki ke depan. Kira-kira seperti itu Mbak. Betul.